Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Misalnya, di sini disediakan suatu segitiga siku-siku, siku-sikunya terletak di sini. Kemudian ada garis yang dinamakan garis X, karena ini kalau di sumbu kartesius, koordinat kartesius, dia sejajar dengan sumbu X. Nah, yang vertikal ini kita sebut sebagai Y karena sejajar dengan sumbu Y. Sedangkan yang satunya lagi ini kita sebut sebagai R karena kalau kita buat suatu lingkaran dengan titik pusatnya di sini, maka dari sini ke bawah disebut sebagai jari-jari atau kita simbolkan sebagai R. Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk menentukan nilai trigonometri, kita ambil suatu sudut, boleh sudutnya di pojok kanan atau di atas, terserah, yang penting tidak boleh di siku-siku. Misalnya kita ngambil suatu sudut dan kita sebut sudut alfa, boleh beta, boleh gamma, theta, dan lain sebagainya, terserah. Misalnya kita ambil alfa di sini. Nah, kalau seandainya alfanya di sini, maka ada yang dimaksud dengan sisi depan. Sisi depan itu adalah Y, atau kita sebut ini sebagai D. Kemudian ada yang namanya sisi miring. Miring itu akan selalu berhadapan dengan siku-siku. Ini kita tulis sebagai Mi. Kemudian sisanya ada yang namanya sisi samping, atau X ini kita singkat sebagai Sa. Nah, kita akan menentukan nilai-nilai trigonometri. Yang pertama ada nilai sinus alfa atau disingkat sin alfa. Sin alfa itu adalah perbandingan dari sisi depan per miring. Kita tulis demi, di mana depannya itu adalah Y, miringnya adalah R. Kemudian ada yang namanya kosinus atau kita singkat cos alfa. Kosinus alfa adalah perbandingan dari samping per miring, di mana sampingnya itu adalah X, miringnya adalah R. Kemudian ada yang namanya tangen alfa atau tan alfa. Itu adalah perbandingan dari depan per samping, di mana depannya itu adalah Y, sampingnya adalah X gitu. Nah, 3 yang perlu kalian hafalkan, di mana sin itu sin, demi, kos, sami, tan, desa. Begitu cara menghafalkannya. Kemudian ada yang namanya kebalikan dari sinus. Kebalikan dari sinus yaitu kosekan atau kosek alfa. Kita tulis 1 per sin alfa. Kalau sinnya depan per miring, maka kosekannya adalah miring per depan, di mana miringnya itu adalah R, depannya Y. Kebalikan dari cos dinamakan sekan atau sekan alfa 1 per cos alfa. Berarti ini miring per samping. Miringnya R, sampingnya adalah X. Nah, terakhir, kebalikan dari tan disebut kotan. Kotangen alfa atau ditulis kotan alfa 1 per tan alfa. Berarti perbandingan dari samping per depan. Sampingnya X, depannya adalah Y. Begitu ya. Jadi kalian hafalkan sin itu demi, kos, sami, tan, desa. Kebalikan dari sin, kosek. Kebalikan dari kos, sekan. Kebalikan dari tan adalah kotan.